di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengakuan pendapatan basis akrual dan khas beserta contoh perusahaannya. Pengertian basis aktual: dalam metode aktual, pendapatan diakui ketika jasa atau barang telah diberikan kepada pelanggan, terlepas dari apakah pembayaran telah diterima atau belum. Ini berarti pendapatan sudah diakui dalam laporan keuangan meskipun uang belum masuk ke kas perusahaan. Dan sedangkan basis kas itu, pendapatan hanya diakui ketika uang tunai atau setara kas benar-benar diterima oleh perusahaan. Dengan kata lain, pendapatan baru dicatat ketika transaksi pembayaran sudah selesai. Nah, di sini ada contoh-contoh perusahaan basis akrual, yaitu perusahaan e-commerce, dan basis kasnya itu contohnya tuh perusahaan jasa konsultasi. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pengakuan beban basis akrual dan kas beserta contohnya. Beban basis akrual adalah transaksi saat terjadinya termasuk beban yang masih harus dibayar. Contohnya, jika perusahaan menerima tagihan listrik sebesar $1.700, maka dengan metode akrual $1.700 dicatat sebagai biaya pada hari perusahaan menerima tagihan. Sedangkan kas adalah transaksi saat uang berpindah, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Contohnya, jika Anda menjual mesin senilai $5.000 dengan metode tunai, jumlah tersebut tidak dicatat dalam pembukuan hingga pelanggan menyerahkan uang kepada Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linja Fatih Gumilang dari kelompok 10. Ingin menjelaskan fungsi dari ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian merupakan catatan yang dibuat di akhir periode akuntansi dengan tujuan menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Fungsinya sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Pertama, ayat jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat pendapatan yang sudah diperoleh, tetapi belum diakui dalam laporan. Selain itu, beban yang sudah terjadi namun belum dicatat juga harus disesuaikan. Misalnya gaji karyawan yang belum dibayarkan pada akhir periode, tapi sudah menjadi kewajiban perusahaan. Kedua, fungsi dari ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat penyusutan aset tetap. Ini membantu memastikan bahwa nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya setelah digunakan selama periode tertentu. Dengan membuat ayat jurnal penyesuaian, kita memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini penting agar laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, pendapatan terima di muka, beban yang dibayar di muka, penyusutan aset tetap. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat perubahan saldo akun sehingga saldo akhir akun menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data akuntansi yang terbaru dan akurat, sehingga laporan keuangan akhir dapat mencerminkan situasi keuangan perusahaan secara akurat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.